mari silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Dinda Parwati yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Karti. Oh, baik Ibu Karti, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, kan saya itu habis lahiran seminggu yang lalu. Oh iya. Nah, saya itu pengen tahu tentang pemberian ASI. Oh, ASI eksklusif ya Bu? Iya. Baik, nanti saya akan melakukan konseling mengenai ASI eksklusif kepada Ibu. Sebelumnya saya izin menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Cuci tangan lengkap. Baik Ibu, saya sudah mencuci tangan dan menjaga privasi. Saya izin bertanya mengenai identitas lengkap Ibu terlebih dahulu. Untuk namanya siapa Bu? Karti Bu. Karti. Untuk usianya berapa Bu? 24 tahun. 24 tahun. Untuk postpartum hari keberapa Ibu? 7. Hari ke-7. Saya izin bertanya apakah ASINya sudah bisa keluar Bu? Sudah. Lancar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Untuk bayi apakah sudah bisa menyusu? Sudah Bu. Sudah bisa menyusu ya, tidak ada hambatan? Tidak ada. Alhamdulillah. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya oleh rekan saya, yaitu saya ingin menyampaikan bahwa tekanan darah Ibu 110/80 mmHg, kemudian nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasinya 27 kali per menit. Untuk ASI sudah keluar ya, kolostrum ya? Ya. Baik. Nah, nanti saya akan melakukan konseling mengenai ASI eksklusif kepada Ibu. Tujuannya apa? Agar Ibu mengetahui apa saja sih manfaat, kandungan, dan berbagai hal baik mengenai ASI eksklusif kepada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, dimulai saja nih untuk konselingnya. Yang pertama, saya izin bertanya Bu mengenai ASI eksklusif. Apakah Ibu sudah tahu mengenai ASI eksklusif itu apa? Kemudian bagaimana seperti itu? Setahu saya itu ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan ya Bu? Iya betul. Ya memang ASI eksklusif itu ASI yang diberikan selama 6 bulan tanpa makanan tambahan. Nah di sini sudah ada lembar balik Ibu, bisa dilihat bersama. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian ASI eksklusif. Seperti yang Ibu bilang, Ibu benar bahwa ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain termasuk air putih. Selanjutnya yaitu manfaat ASI itu bisa sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, untuk zat-zat yang terdapat dalam ASI itu ada banyak Bu. Yang pertama ada faktor bifidus, kemudian laktoferin, anti alergi, antivirus polio, dan perisai. Nah, zat-zat kekebalan dalam ASI ini biasanya mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian bisa juga mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Dan selanjutnya yaitu yang terpenting yaitu membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah di sini ada beberapa jenis-jenis ASI ya Bu. Yang pertama ada kolostrum. Nah kolostrum ini biasanya berwarna kekuning-kuningan Bu. Nah biasanya itu keluar di hari 1 sampai 3 hari setelah melahirkan. Nah biasanya jika dipanaskan itu akan menggumpal dan sedangkan ASI matur itu tidak. Nah biasanya digunakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagaimana yang akan datang.
Nah, biasanya kolostrum ini mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi yang dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan ASI matur. Nah, untuk jenis ASI yang kedua yaitu air susu masa peralihan. Nah, biasanya itu dari kolostrum kemudian menjadi ASI yang matur. Biasanya hari keempat sampai ke-10 setelah melahirkan ya Bu. Nah, biasanya kadar proteinnya itu semakin rendah, tapi kadar karbohidrat dan lemak semakin tinggi dan volumenya semakin meningkat. Nah, untuk jenis ASI yang ketiga yaitu air susu matur, yaitu biasanya hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan, kemudian biasanya berwarna putih ke kuning-kuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk jika dipanaskan itu biasanya ASI matur itu tidak menggumpal Bu, seperti kolostrum. Kemudian terdapat antimikrobial faktor lain yaitu antibodi, kekebalan terhadap infeksi, kemudian protein dan hormon-hormon lainnya. Sampai sini apakah itu sudah jelas? Sudah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih Bu cara memperbanyak ASI? Gimana, apakah Ibu sudah tahu? Belum. Oh belum, baik. Biasanya bayi menyusu setiap 2 selama 10-15 menit di setiap payudara. Jadi kanan dan kiri itu disusukan semua ya Bu. Kemudian bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, kemudian duduklah ketika menyusui. Kemudian pastikan bayi ketika menyusui itu dalam posisi nyaman ya Bu. Kemudian menempel pada ibunya, jadi ada perlekatan antara kulit bayi dan kulit ibu, dan menelan secara aktif. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Kemudian tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat, dan cukup istirahat dan cukup aman. Selanjutnya ya Bu, yaitu cara pemerahan ASI dengan tangan. Yang pertama itu Ibu bisa menyiapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kemudian payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat. Kemudian dimasas dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Kemudian ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Kemudian selanjutnya yaitu dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Untuk selanjutnya daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting ya Bu, karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Kemudian ulangi tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tidak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Untuk gambarnya bisa dilihat ya Bu caranya. Begini dari proses 1, 2, 3, 4. Untuk berikutnya yaitu cara penyimpanan dan cara pemberian ASI perah ya Bu. Yang pertama, jika di udara terbuka atau bebas itu biasanya 6-8 jam. Nah, untuk jika di lemari es biasanya suhunya 4 derajat Celcius itu 24 jam. Untuk di lemari pendingin atau beku itu minus 18 derajat Celcius itu tahan hingga 6 bulan. Kemudian jika ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok ya Bu, jangan menggunakan dot, nanti itu akan menyebabkan bayi bingung puting. Untuk cara penerapan ASI eksklusif pada ibu pekerja yaitu biasanya selama cuti hanya memberikan ASI saja Bu jika ibu cuti. Kemudian sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Jadi jika masa cuti ibu telah akan habis itu ibu bisa memberikan ASI perah. Jadi permulaan. Jadi nanti jika ibu sudah masuk kerja bayi sudah terbiasa menggunakan ASI perah.
Kemudian sebelum berangkat kerja susui bayi. Kemudian selama di kantor per HASI setiap 3-4 jam. Jadi ibu di kantor nanti bisa membawa pumping ya. Nah, setelah itu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Kalau boleh tahu ibunya bekerja sebagai apa ya? Dosen. Oh, dosen, baik. Nanti jika di jam-jam sela-sela nanti bisa pumping ya? Iya. Nanti dibawa. Baik ibu, konseling ASI eksklusifnya sudah selesai dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Saya ingin bertanya tentang manfaat ASI itu. Baik, manfaat ASI itu sangat banyak ya Bu. Yang pertama ini sebagai nutrisi. Karena kan bayi kan belum bisa makan ya, jadi nutrisi yang paling utama itu dari ASI. Jadi diharapkan semua ibu itu menyusui bayinya. Gitu. Yang kedua yaitu sebagai daya tahan tubuh. Kan kita telah ketahui bahwa manfaat atau kandungan ASI itu sangat banyak, terutama sebagai daya tahan tubuh. Yaitu bisa mencegah infeksi dan macam-macam. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan Bu. Yang keempat bisa meningkatkan jalinan kasih sayang. Kemudian penghematan biaya obat-obatan, tenaga dan sarana kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Maka sudah paham Bu? Sudah Bu. Baik Ibu, jika Ibu sudah paham, saya ingin bertanya Bu, bagaimana nih cara penerapan ASI eksklusif sebagai ibu yang bekerja atau wanita karir lah, seperti ibu ini yang sebagai dosen? Selama cuti itu memberikan ASI saja, tidak dengan pendamping yang lain. Terus sebelum cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat ke kantor, kampus itu susui bayi terlebih dahulu. Kemudian selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam. Kemudian simpan di lemari es dan dibawa pulang. Nah, setelah dihangatkan kemudian diberikan menggunakan sendok. Oh, berarti Bu ini sudah sangat paham dan jelas ya mengenai konseling ASI eksklusif ini. Semoga nantinya dari konseling saya ini bisa diterapkan sehingga ibu dapat menyusui bayi ibu secara eksklusif 6 bulan full ya, tanpa ada hambatan atau penyulit apapun. Amin. Baik, terima kasih Ibu atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya. Saya jadi lebih paham mengenai ASI eksklusif dan saya akan menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu, saya izin pamit Ibu. Sampai berjumpa Ya, Bu.